Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di Indonesia. Salam kenal, nama saya Adi Prananto. Saya bekerja sebagai akademisi di Swinburne University of Technology di Melbourne, Australia. Konsentrasi disiplin saya di arah inovasi digital, inovasi berbasis AI, cybersecurity management, business analytics, dan data analytics. Sejak beberapa tahun terakhir, saya sering berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Indonesia, khususnya dari Universitas 11 Maret di Solo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di kesempatan ini, apresiasi saya untuk Pak Aldi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ibu Eva, dan Profesor Tri Mulyaningsih dari Universitas 11 Maret yang telah mengundang saya untuk sedikit terlibat dalam kegiatan pengabdian program kemitraan masyarakat internasional. Sungguh sayang saya tidak bisa datang secara fisik. Moga-moga kehadiran saya secara digital bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah strategi penggunaan platform digital untuk mempromosikan batik Ciprat dari Desa Karangpatihan. Saya melihat promosi dan pemasaran atau penjualan produk batik Ciprat dari Karangpatihan ini bukan sekedar tentang menjual produk, tetapi tentang membagikan kisah inspiratif, perjuangan para difabel, kolaborasi antara universitas dan NGOs, serta upaya melestarikan warisan budaya melalui inovasi sosial. Ada nilai-nilai ekstrinsik atau faktor eksternal dari batik Ciprat yang seharusnya lebih berharga kalau dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Fokus kita adalah bagaimana nilai ekstrinsik atau kisah perajin difabel, kolaborasi komunitas, dan dampak sosial bisa menjadi daya tarik utama didukung oleh strategi terintegrasi TikTok, Instagram, WhatsApp, dan data analitik. Indonesia adalah rumah bagi 212 juta pengguna internet. Dari beberapa sumber yang memonitor data pengguna internet, kita bisa melihat ada konsensus dari hasil observasi dan survei mereka bahwa potensi pasar digital Indonesia itu besar. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram menjadi tempat utama masyarakat mencari informasi, terhubung, dan berbelanja. Di Jawa Timur sendiri, 80% penduduk usia produktif aktif di media sosial. Ini adalah peluang emas. Dengan konten yang tepat, batik Ciprat bisa menjangkau tidak hanya pasar lokal, tapi juga nasional, bahkan global. Nah, saya terus terang tidak punya pengalaman mendalam tentang batik. Ayah ibu dari Solo, saya lahir di Jogja, dan hanya sekali-sekali pakai batik. Kalau sekedar membedakan tipe batik tulis, motif kontemporer, batik Solo, atau batik Melayu, mungkin masih bisa. Tapi saya bukan batik connoisseur. Yang membuat saya tertarik untuk berkolaborasi dengan proyek ini adalah nilai-nilai lain dari batik Ciprat Karangpatihan. Apa yang membedakan batik Ciprat Karangpatihan? Pertama, ini adalah hasil karya warga difabel intelektual yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan. Kedua, teknik pembuatannya unik. Perpaduan ciprat dan tulis tradisional menghasilkan motif abstrak bernuansa alam. Ketiga, adanya kolaborasi antara universitas dan NGO seperti di foto yang sebelah kiri yang menunjukkan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas 11 Maret atau UNS, dan Rumah Harapan Mulia. Didanai oleh Universitas 11 Maret yang menghasilkan alat pengering yang tentunya tepat guna untuk upaya memproduksi batik. Saya juga tahu ada kolaborasi dengan NGO dan relawan untuk melatih komunitas di Karangpatihan untuk mengkreasi batik Ciprat. Menurut saya, ini adalah nilai jual utama yang harus kita tonjolkan. Kalau kita melihat sebuah objek, selalu ada nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik. Sama dengan nilai batik Ciprat Karangpatihan, nilai batik pun terbagi secara umum menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik mencakup kualitas kain, keunikan teknik ciprat, biaya produksi, dan material, semua dikerjakan secara manual oleh perajin difabel. Kasarnya, ini adalah nilai yang melekat direpresentasikan di produk kain batik tersebut. Sementara itu, nilai ekstrinsik justru semakin penting saat ini. Batik Ciprat membawa citra pemberdayaan, kolaborasi komunitas, dan menjadi simbol dukungan terhadap ekonomi inklusif. Ketika konsumen membeli batik Ciprat, mereka tidak hanya membeli kain, tapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial dan komunitas yang memberdayakan. Kalau kita melihat data itu menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli kerajinan tangan kini lebih banyak dipengaruhi oleh nilai ekstrinsik, seperti status, cerita, atau dampak sosial, daripada hanya sekedar kualitas dari produk tersebut.
Di studi Forbes tahun 2022 menemukan bahwa harga tinggi dari produk luxury seperti Louis Vuitton atau Gucci justru meningkatkan daya tarik karena memberikan status sosial dan eksklusivitas, bukan hanya karena kualitasnya. Hal serupa terjadi pada batik bermerek di Indonesia, di mana harga dipengaruhi oleh reputasi, cerita, dan siapa yang memakainya. Kalau kita melihat tren konsumsi, konsumer modern, khususnya generasi muda dan pembeli internasional, mereka semakin mencari produk yang mempunyai makna, cerita, dan dampak sosial. Bukan hanya barang, tapi juga pengalaman dan identitas, sesuatu yang mereka bisa berempati. Ini peluang kita. Batik Ciprat harus diposisikan sebagai simbol inklusi, sebagai pergerakan sosial, atau di bahasa Inggrisnya social movement. Jadi bukan hanya sekadar kain untuk membuat baju. Kalau kita lihat dua gambar tas Gucci di bawah ini, yang satu berharga 4.000 US dollar, yang satu lagi hanya berharga sekitar 400 US dollar. Dan kalau kita melihat dari segi bentuknya, dari segi materinya, kira-kira mereka hampir sama. Hanya yang satu adalah asli Gucci dan yang satu lagi adalah replika atau palsu. Jadi kalau kita melihat dari segi intrinsic value, dari segi kualitas mungkin mereka comparable, tapi dari segi extrinsic value, dari segi social status, dari segi eksklusivitas, dari segi branding, yang asli tentunya lebih mahal karena pembeli menganggap bahwa ini adalah barang asli. Statusnya lebih tinggi dibanding dengan barang atau tas Gucci yang dipalsukan. Jadi, mantra baru kita harusnya menjadi pembeli tidak membeli produk, melainkan makna dan kisah di baliknya. Setiap pembelian bukan hanya transaksi barang, namun juga apresiasi terhadap kisah dan semangat yang melatar belakanginya. Di pasar yang penuh dengan batik tradisional, cerita adalah senjata kita. Setiap helai kain batik Ciprat menyimpan kisah, semangat para perajin yang awalnya dianggap tidak mampu, cerita kolaborasi dari relawan dan institusi-institusi lainnya. Storytelling digital akan mengubah kain ini dari komoditas menjadi simbol harapan. Kita bisa menggunakan platform digital secara terintegrasi. Setiap platform digital punya peran unik. Misalnya, TikTok untuk viralisasi, Instagram untuk estetika, WhatsApp untuk personalizations, dan website sebagai pusat cerita atau sebagai sentra informasi. Google Analytics atau fungsi analytics dari masing-masing digital platform menjadi otak sumber analisa data. Sebagai salah satu ide saja, TikTok bisa menjadi platform utama untuk ide ini. Kita bisa menghasilkan video 30-60 detik tentang proses membatik dengan musik energik. Mungkin bisa dibuka dengan close-up wajah perajin dan interaksi dengan relawan. Lalu proses ciprat yang dinamis diakhiri ajakan ke WhatsApp. Kampanye hashtag Batik Ciprat Challenge bisa mengajak audiensi membuat video teknik ciprat sederhana untuk memperluas jangkauan, juga untuk edukasi. Atau mungkin bikin tantangan untuk mahasiswa-mahasiswi untuk menghasilkan konten yang menarik. Bahkan mungkin tantangan dengan hashtag Batik Ciprat Challenge untuk mengajak followers mencoba teknik ciprat di rumah. Lalu tag ke account kita. Konten seperti ini tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk edukasi dan mengajak publik untuk terlibat aktif. Mungkin bisa kita pikirkan untuk memakai dan menjual batik ciprat DIY atau do-it-yourself kit. Sebuah paket kerajinan yang memungkinkan pelanggan untuk merasakan langsung proses membatik ciprat khas Karang Patihan di rumah. Kit ini bisa berisi bahan-bahan dasar, alat sederhana, serta panduan langkah demi langkah yang bisa diakses melalui website yang memerlukan registrasi. Dan ini bisa didesain agar mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan keluarga. Selain memberi pengalaman kreatif, kit ini juga bisa menjadi sarana edukasi dan empati atas perjuangan para perajin difabel di Karangpatihan. Kita perlu mengembangkan strategi integrasi konten antar platform digital. Dengan menggunakan fasilitas dan fitur unik dari masing-masing platform, kita bisa memberi pelanggan pengalaman empati. Bayangkan jika pelanggan atau konsumer terkait dengan tantangan TikTok atau Instagram dan mereka bukan sekadar memberi like atau suka, tapi berpartisipasi. Penyebaran tantangan dan word of mouth ini akan menjadi iklan efektif buat batik ciprat Karangpatihan. Strategi semacam ini terbukti efektif di berbagai brand kerajinan internasional, di mana pengalaman personal dan keterlibatan digital
mampu meningkatkan loyalitas dan nilai jual produk. Dengan mengintegrasi penjualan kit, aktivasi digital, dan storytelling, batik ciprat Karangpatihan dapat menonjolkan nilai ekstrinsik, yakni cerita, empati, dan dampak sosial, yang kini menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen. Tantangan terbesar adalah sumber daya. Tantangan lain tentunya dari segi ekonomi global, nasional, dan lokal, dengan biaya ekonomi yang tinggi di bawah bayang-bayang ketidaktentuan ekonomi global. Namun, solusinya mungkin ada di kolaborasi. Misalnya, mahasiswa jurusan film bisa membantu produksi video, sementara komunitas di Karangpatihan bisa diajar untuk menggunakan smartphone untuk mengambil video atau foto dari proses kerja. Lebih bagus lagi kalau mereka bisa mengembangkan konten video sendiri atau mengembangkan narasi sendiri atau secara berkelompok. Dengan kolaborasi, beban-beban masing-masing entitas tentu akan lebih berkurang. Dan tentunya kita semua berharap dengan strategi yang mumpuni untuk memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna, kita bisa menjawab tantangan yang ada dan membuka peluang untuk mengembangkan pasar batik ciprat lebih lanjut. Buat saya, batik ciprat Karangpatihan bukan sekedar kain, melainkan kisah harapan dan keberanian yang terjalin dalam setiap motifnya. Setiap helainya mengandung kisah perjuangan para perajin difabel yang menolak menyerah pada keterbatasan serta semangat gotong royong dari komunitas, universitas, dan para relawan yang mendukung mereka. Melalui strategi digital terintegrasi, kita tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga menyebarkan inspirasi dan empati dari para perajin difabel kepada dunia. Kita mengajak masyarakat luas untuk merasakan, memahami, dan menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini, baik melalui pembelian, berbagi cerita, maupun mencoba sendiri proses kreatif batik ciprat. Pada akhirnya, nilai sejati dari batik ciprat terletak pada dampak yang ia hadirkan. Membuka peluang, menumbuhkan empati, dan membangun jembatan antara komunikasi lokal dan dunia global. Terima kasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan semua. Apresiasi saya yang melihat dari jauh untuk rekan-rekan relawan, akademisi, NGOs, dan komunitas Karangpatihan. Sekian dulu dari saya, salam sejahtera buat semuanya.